Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Fajri Hamdani, SPDMM, selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku keorganisasian. Di sini kami kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang kesehatan mental di tempat kerja. Boleh next. Selanjutnya ada anggota kelompok, yaitu di mana ada saya sendiri, Najwa Wijaya dengan NIM 17056623153, dengan teman saya Yunisa Laila Rahmi Putri dengan NIM 17056230079. Boleh di next. Selanjutnya ada daftar isi, di mana ada pengertian kesehatan mental, tanda gangguan kesehatan mental, contoh gangguan kesehatan mental, faktor penyebab kesehatan mental, dampak dari kesehatan mental, strategi meningkatkan kesehatan mental, peran dukungan sosial, studi kasus, kesimpulan, dan referensi. Boleh di next. Apa sih kesehatan mental itu? Kesehatan mental adalah kondisi kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial individu. Ini mencakup kemampuan seseorang untuk mengelola stres, menjalin hubungan yang sehat, beradaptasi dengan perubahan kehidupan, serta merasakan, memahami, dan mengatasi emosi. Next. Tanda-tanda gangguan kesehatan mental. Gejala umumnya yaitu adalah ketakutan atau kekhawatiran yang berlebihan atau perasaan bersalah yang menghantui, perubahan mood atau suasana hati yang drastis, tampak menarik diri dari teman dan lingkungan sosial, kelelahan yang signifikan, energi menurun, atau mengalami masalah tidur. Next. Ada 5 contoh gangguan kesehatan mental. Yang pertama yaitu stres kerja berlebihan atau work-related stress. Yang kedua yaitu ada burnout syndrome, yang ketiga ada depresi, dan yang keempat ada gangguan kecemasan atau anxiety disorder, dan yang terakhir ada gangguan tidur atau insomnia akibat pekerjaan. Boleh di next. Faktor penyebab masalah kesehatan mental di tempat kerja. Yang pertama yaitu beban kerja berlebihan, yang kedua kurangnya dukungan dari atasan dan rekan kerja, yang ketiga tekanan untuk mencapai target, yang keempat kurangnya keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi, dan yang terakhir ada lingkungan kerja yang tidak sehat seperti bully, diskriminasi, dan lain-lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yunisa. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang dampak dari kesehatan mental yang buruk. Jadi, kesehatan mental yang buruk dapat memberikan efek negatif bagi karyawan maupun perusahaan. Salah satu contohnya yakni bisa menyebabkan stres dan burnout pada karyawan yang mana jika tidak ditangani dengan cepat dapat menimbulkan dampak negatif lainnya. Seperti yang pertama itu ada penurunan produktivitas. Ini tuh ditandai dengan sulit berkonsentrasi, mudah lelah, dan kehilangan motivasi. Kemudian pekerjaan juga menjadi lebih lambat dan kurang efisien. Kemudian yang kedua itu ada meningkatnya absensi dan turnover karyawan. Ketika mengalami stres atau burnout, karyawan cenderung lebih sering mengambil cuti sakit. Kemudian tingkat pergantian karyawan juga meningkat akibat ketidakpuasan kerja. Lalu selanjutnya itu yang ketiga ada kurangnya motivasi dan kreativitas, dan dampak negatif yang terakhir, jika stres yang dirasakan karyawan tersebut berkepanjangan, maka hal ini dapat memicu penyakit fisik seperti GERD akibat kurangnya nafsu makan, kemudian juga penurunan imun akibat pola tidur yang berantakan, yang mana hal ini disebabkan oleh gangguan tidur atau insomnia yang dialami oleh karyawan tersebut. Oke, selanjutnya itu ada strategi meningkatkan kesehatan mental di tempat kerja. Jadi di sini ada 5 strategi yang dapat meningkatkan kesehatan mental di tempat kerja. Yang pertama itu ada menciptakan lingkungan kerja yang sehat atau positif. Lingkungan kerja yang nyaman dan mendukung sangat berpengaruh pada kesehatan mental karyawan, di mana komunikasi yang terbuka, hubungan kerja yang harmonis, serta budaya saling menghargai dapat membuat karyawan merasa lebih nyaman dan termotivasi dalam bekerja. Sebaliknya, jika suasana kerja penuh tekanan atau konflik, karyawan cenderung bisa lebih mudah stres atau kehilangan semangat kerja.
Kemudian yang kedua itu ada menyediakan dukungan dan kebijakan perusahaan. Perusahaan sebaiknya memiliki kebijakan yang mendukung kesejahteraan mental karyawan, seperti layanan konseling, asuransi kesehatan yang mencakup terapi psikologis, serta fleksibilitas jam kerja. Nah, dengan adanya dukungan ini, karyawan merasa lebih diperhatikan dan memiliki solusi jika menghadapi masalah mental akibat pekerjaan. Kemudian yang ketiga itu ada meningkatkan kesadaran dan edukasi tentang kesehatan mental. Banyak orang masih menganggap kesehatan mental ini sebagai hal yang tabu atau kurang penting. Padahal mengenali tanda-tanda stres dan cara mengatasinya bisa membantu mencegah masalah ke arah yang lebih serius. Perusahaan bisa mengadakan seminar, pelatihan, atau menyebarkan informasi seputar kesehatan mental agar karyawan lebih sadar akan pentingnya menjaga keseimbangan emosi dan pikiran. Yang keempat itu ada mendorong work-life balance. Terlalu banyak bekerja tanpa waktu istirahat yang cukup bisa menyebabkan burnout pada seseorang. Oleh karena itu, perusahaan dan karyawan harus bersama-sama menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Nggak apa-apa kok buat ngambil jeda sejenak seperti menghindari lembur berlebihan atau mengambil cuti ketika tubuh dan pikiran butuh istirahat. Kemudian strategi yang terakhir itu ada membangun budaya saling mendukung antara karyawan. Memiliki rekan kerja yang suportif bisa membuat pekerjaan terasa lebih ringan dan menyenangkan. Budaya kerja yang saling membantu, bukan kompetitif secara berlebihan, akan menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan produktif. Dengan adanya dukungan dari rekan kerja, setiap orang bisa merasa lebih nyaman untuk berbagi masalah dan mencari solusi bersama. Oke, next. Selanjutnya itu ada peran dukungan sosial. Penelitian menunjukkan bahwa dukungan sosial dikaitkan dengan hasil kesehatan mental yang lebih baik. Memiliki support system yang kuat dapat memberikan dorongan, harapan, dan rasa pemberdayaan. Dalam beberapa kasus, bahkan dapat membantu mencegah atau mengurangi efek penyakit mental. Oke, selanjutnya itu ada study case. Jadi untuk materi kesehatan mental di tempat kerja ini, kelompok kami mengambil kasus keinisiatifan PT Procter Gamble, P&G Indonesia tentang kesehatan mental di perusahaannya. Jadi, PT Procter dan Gamble atau P&G Indonesia telah mengambil langkah proaktif dalam mendukung kesehatan mental karyawannya. Menyadari pentingnya kesejahteraan mental bagi produktivitas dan kesejahteraan karyawan, perusahaan ini tuh telah mengimplementasikan berbagai program dan kebijakan yang komprehensif. Di sini mereka mengadakan dua program, yakni terdiri dari program utama dan program pendukung. Di program utama itu, yang pertama ada Employee Assistance Program atau EAP. Nah, di sini tuh P&G menyediakan, layanan konseling profesional yang dapat diakses oleh karyawan yang membutuhkan dukungan psikologis. Program ini dirancang untuk membantu karyawan mengatasi berbagai masalah pribadi maupun profesional yang dapat mempengaruhi kesehatan mental mereka. Kemudian yang kedua itu ada Mental Health First Aiders atau Healthy Mind Champion. Nah, di program ini perusahaan melatih dan mensertifikasi karyawan sebagai Mental Health First Aiders melalui kerjasama dengan Singapore Red Cross Academy. Hingga saat ini, 50 karyawan telah mendapatkan sertifikasi ini, yang mana ini memungkinkan mereka untuk mengenali tanda-tanda awal masalah kesehatan mental pada rekan kerja dan mengarahkan mereka ke perawatan profesional yang tepat. Nah, selanjutnya di program pendukung itu yang pertama ada Vibrant Living Program. Nah, inisiatif ini tuh mendorong gaya hidup sehat dan positif di kalangan karyawan. Program ini tuh mencakup berbagai manfaat seperti akses ke fasilitas olahraga, program kebugaran fisik, serta pelatihan pengembangan diri yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup karyawan. Kemudian program yang terakhir dari program pendukung mereka adalah mendirikan kelompok dukungan Wonder Mommies. Menyadari tantangan yang dihadapi oleh ibu pekerja, P&G membentuk kelompok dukungan bagi para ibu untuk berbagi informasi dan mendapatkan edukasi dari para ahli mengenai pengasuhan anak dan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Kemudian P&G Indonesia juga menerapkan kebijakan cuti yang mendukung kesejahteraan karyawan, seperti cuti melahirkan yang diperpanjang hingga 3,5 bulan dengan opsi perpanjangan hingga 6,5 bulan, serta cuti ayah selama 2,2 bulan untuk mendukung peran ayah dalam pengasuhan anak. Nah, melalui berbagai inisiatif ini, P&G Indonesia berhasil menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif dan mendukung kesehatan mental karyawan. Langkah-langkah ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan individu karyawan, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan retensi tenaga kerja di perusahaan. Studi kasus ini menunjukkan bahwa dengan komitmen dan inisiatif yang tepat, perusahaan dapat memainkan peran signifikan dalam mendukung kesehatan mental karyawan, yang pada gilirannya akan membawa manfaat positif bagi perusahaan secara keseluruhan. Oke, selanjutnya itu ada kesimpulan. Kesehatan mental di tempat kerja sangat penting untuk produktivitas dan kesejahteraan karyawan. Lingkungan kerja yang mendukung dapat mencegah stres, burnout, dan masalah mental lainnya.
Oleh karena itu, perusahaan perlu menyediakan kebijakan dan fasilitas yang mendukung kesehatan mental, serta karyawan juga harus menjaga keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi. Nah, dengan kerjasama yang baik, tempat kerja dapat menjadi lingkungan yang sehat dan produktif bagi semua. Oke, berikut adalah beberapa referensi yang kami gunakan untuk menyusun presentasi kali ini. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.